Mata kusam. Amis menyengat. Insang kecoklatan. Ikan busuk jelas sumber penyakit. Penelusuran detektif Unyil ke sebuah pasar, ternyata ada yang menjual ikan busuk. Bukan untuk pakan ternak, melainkan dikonsumsi manusia. Ya ampun. Beberapa penjual nakal rupanya menjual siomay dengan memakai ikan busuk. Apa? Hasil investigasi detektif Unyil membuktikan hal ini. Di rumah tukang siomay terlihat ikan busuk yang sudah digiling. Aromanya sungguh menyengat. Dari tahun 2015 Om. Tanpa malu-malu, penjual nakal ini memamerkan cara pembuatan siomay ikan busuk. Dulu sempat pakai ikan yang juga busuk, cuman berhubung ikan tenggiri naik kita pakai ini aja. Sudah ikannya busuk, si pelaku pun menambahkan bahan kimia berbahaya. Tujuannya biar nggak bau. Ikan busuk harganya cuma 30.000, kalau ikan yang tuna itu, ikan tenggiri 60. Adonan yang sudah dicampur-campur pun direbus. Siomay abal-abal ini siap untuk dijual. Ya enggak Om, kan bikinnya di rumah kita. Kalau bikin di penggilian pasti lah ketahuan kalau pakai ikan busuk mah. Kalau di rumah kita aman, gak ada yang tahu. Menjelang siang, oknum tukang siomay ini pun berkeliling menjajakan dagangannya. Lumayan lah, 150-an. Rupanya siomaynya cukup laris. Beberapa pembeli gak menaruh curiga sama sekali. Padahal mengkonsumsi ikan busuk efeknya gak main-main. Apalagi ditambah bahan kimia berbahaya. Akibatnya bisa fatal. Pada beberapa kasus keracunan makanan bahkan bisa menyebabkan meninggal dunia. Serem. Nah, Unyil ada tips nih biar kita terhindar dari hal ini. Unyil punya eksperimen sederhana. Taruh siomay asli di sebelah sini dan siomay busuk di sana. Lalu biarkan kucing memilih. Indera penciuman kucing yang tajam mampu mendeteksi makanan yang sudah kadaluarsa. Kita juga bisa coba uji kekenyalan. Siomay yang berbahan kimia bakal jauh lebih kenyal, sehingga lebih sulit ketika akan dipotong. Sebetulnya sih masih banyak penjual siomay jujur di luar sana. Tapi kalau masih ragu, Unyil punya solusinya. Siomay jamur. Jamur yang dipakai berjenis jamur tiram. Siomay nggak biasa ini rasanya nggak kalah sama siomay beneran. Selain lebih sehat, siomay jamur tiram juga memiliki protein yang hampir sama dengan protein hewani. Jamur yang sudah dicuci lalu dipotong bagian ujungnya. Terus direbus sebentar saja biar gizinya tetap terjaga. Kemudian dikeringkan agar kadar air berkurang 50%. Selanjutnya, kita giling jamurnya sampai halus. Biar makin sip, tambahkan wortel, daun bawang, bawang bombay, minyak wijen, penyedap rasa, juga tepung. Bungkus pakai rumput laut. Selain protein tinggi dari jamur,
kita juga dapat nutrisi tinggi dari rumput laut. Kalau hasil perikanan banyak yang segar-segar, kenapa harus pakai produk ikan busuk? Look at this. Salah satu hasil perikanan Indonesia yang patut dibanggakan. Udang Faname. Sekali panen bisa 70 ton. Hasilnya diekspor sampai ke Amerika, Jepang, dan Cina. Luas tambaknya 700 hektar. Hampir sama seperti luas lapangan Monas. Hamparan tambak di Muara Gembong, Bekasi ini tadinya hanya tanah tandus tidak produktif. Tahun 2018 mulai dimanfaatkan jadi tambak. Jangan cuma lihat jumlah panen sekarang. Awalnya banyak udang yang mati. Dari benih yang disebar hanya 20-30% yang bisa dipanen. Sekarang sebaliknya, udang yang bisa dipanen sampai 80% dari benih yang ditebar. Tambak udang ini bahkan mendapat perhatian dari Pak Jokowi loh. Tambak udang boleh konvensional, tapi tata kelolanya sudah profesional, seperti tata kelola perusahaan. Pak Ihsan inilah ketua kelompok petani tambak udang Muara Gembong. Di tangannya lah petani tambak diatur supaya menghasilkan panen memuaskan. Julukannya Bang Mandor. Kenapa kita pilih udang? Karena udang itu nilai komersilnya sangat tinggi dan cepat sekali gitu ya. Sehingga kalau kita budidaya sampai sukses, kita nggak usah perlu repot cari pasar. Demandnya sangat tinggi sehingga pembeli-pembeli yang pada berdatangan ke sini. Sistem tata kelolanya rapi, mulai dari pemantauan, pencatatan, dan evaluasi. Hasilnya, udang bisa rutin dipanen setiap bulan dari kolam yang berbeda-beda. Satu kolam berukuran 1000 meter kubik ini menghasilkan 3 ton udang. Tambak ini menggunakan sistem semi-intensif, yaitu kolam sedalam 1,5 meter dengan populasi udang yang padat. Udang gak bisa hidup di tambak yang terlalu dalam, bakal lebih rawan terkena penyakit karena gak mendapat cukup sinar matahari. Panen udang juga gak bisa asal. Ada tekniknya supaya udang tetap segar. Proses pemanenan harus dilakukan secara cepat. Setelah panen, udang harus segera disortir. Karena mengincar pasar luar negeri, kualitas udang harus diperhatikan. Nilai udang dibedakan berdasarkan ukuran dan tekstur. Sekilonya ada yang berisi 38, 40, dan 43 ekor. Ini udang-udang yang untuk kualitas ekspor. Jadi udang-udang ini memang kita pilih berdasarkan permintaan demand atau pasar di luar negeri. Di sini juga ada udang lokal, udang domestik yang pasarnya memang untuk lokal. Udangnya besarnya nggak rata yang pertama dan juga ada agak empuk ya. Kualitas udang yang dihasilkan dalam negeri nggak bisa diremehin. Buktinya tuh sampai dicari negara-negara luar. Padahal penduduk Indonesia sendiri masih jarang ya mengonsumsi udang. Wididih, sayurnya kok gede-gede gini ya? Lettuce jumbo, sawi putih jumbo, dan kol jumbo. Gara-gara pakai pupuk ini nih, bukan pupuk sintetis, tapi pupuk hayati. Cakep. Saya mengubah sayur ini menjadi sebesar ini. Kak Freddy menemukan pupuk hayati yang bikin panenan lebih besar sampai 4 kali lipat. Sayur segede ini dibeli agen dan tempat makan dengan harga yang lebih tinggi 2 kali lipat. Dari Rp2.500 per kilo, sekarang laku hingga Rp5.300. Tapi sayur jumbo ini gak begitu laku di konsumen rumah tangga
karena ukurannya kegedean. Tenang aja, pupuk ini tetap dipakai kok. Bukan buat gedein doang, tapi bikin tanaman lekas dipanen. Sayur bisa dipetik 2 minggu lebih cepat. Kurang super apa lagi pakai pupuk hayati? Bikin lebih gede, lebih cepat, lebih tebal, lebih kuat, lebih tahan hama, lebih sehat, dan lebih hemat budget. Saya kuliah di jurusan akuntansi, tetapi karena ketertarikan terhadap tanaman dan memang sejak kecil saya senang sekali baca majalah tentang perkebunan, tentang pertamanan, sehingga saya memilih untuk bekerja di bidang agribisnis dan membantu banyak petani. Memulai usaha pembuatan pupuk hayati ini jalannya gak gampang. Ide yang muncul di tahun 2017 baru membuahkan hasil 3 tahun kemudian. Produksi pupuk mengandalkan proses fermentasi. Bahannya kotoran kambing, urin kelinci, air kelapa, gula merah, sari buah, dan molases. Ditambah biang bakteri, air beras, dan susu. Diaduk secara berkala sampai terfermentasi selama 4 bulan dan tidak berbau lagi. Ada yang unik loh dari proses pembuatannya. Cairan fermentasi ini yaitu didoain. Pupuk ini kami doakan dan kami putarkan lagu klasik dengan harapan karena mereka makhluk hidup. Mereka juga sangat berpengaruh jika kita doakan dan kita putarkan lagu. Seperti hasil penelitian dari Profesor Masaru Emoto di Jepang, bahwa setiap makhluk hidup komposisi utamanya adalah air. Menurut Masaru Emoto, seorang pakar peneliti air dari Jepang, bahwa getaran yang berasal dari gelombang suara positif berefek pada kristal air yang positif juga. Impresif! Bak super gede ini bisa menampung pupuk hayati hingga 150.000 liter. Makanya sekali produksi bisa sampai 5.000 kantong. Di dalam kantong pupuk ini, mikroba baik akan tetap terjaga hingga 2 tahun lamanya. Asal nggak kena sinar matahari langsung ya. Mikroba baru akan aktif ketika bereaksi dengan tanah. Tanah zaman now yang sudah tercemar, rusak, keras, dan tandus dikembalikan ke kondisi yang sehat bin subur. Pasukan bakteri ini bertugas meningkatkan daya serap tanaman terhadap nutrisi di tanah. Walhasil, omset dari panen meningkat hingga 2 kali lipat. Mantap! Ongkosnya pun lebih murah. 1 hektar lahan pertanian hanya dibutuhkan 1 liter pupuk yang diaplikasikan secara berkala. Kalau pupuk kimia sih bisa sampai 500 kg. Panen yang dulunya hanya bisa dilakukan 4 bulan sekali bisa menjadi 5 kali. Awal mula pupuk dinosaurus, kami mengembangkannya di Flores. Karena kondisi pertanian di sana yang kering dan penggunaan pupuk sintetis yang berlebih. Dan kami berharap dengan pupuk ini kita bisa mengembalikan lagi kesuburan tanah mereka. Wah, siapa sangka ya, dari hobi dan kepedulian terhadap orang lain, Kak Freddy bisa membawa dampak bagus bagi para petani. Selama saya memakai pupuk dinosaurus selama 3 tahun, alhamdulillah penghasilan saya meningkat 2 kali lipat. Itu alhamdulillah bisa menjadi nambah-nambah penghasilan buat keluarga juga. Asam, pahit, baunya menyengat, sulit ditemui. Inilah yang membuat buah-buahan ini underrated
alias dipandang sebelah mata. Padahal jika diolah dengan benar, khasiat dan manfaatnya super loh. Kaya antioksidan, beta karoten, vitamin C, vitamin E. Bisa tingkatkan kekebalan tubuh, turunkan kolesterol, baik untuk jantung. Sampai-sampai dijuluki magic fruit. Tapi buah berwarna hijau kekuningan dengan benjolan khas di kulit buahnya ini punya banyak haters. Sebab rasanya pahit, baunya menyengat, semenyengat amonia. Ih. Untungnya saat difermentasi jadi cuka, buah mengkudu jadi lebih bisa dinikmati loh. Diminum langsung aman. Dijadiin dressing salad nikmat. Diminum bareng potongan buah, seger. Hanya buah mengkudu dengan tingkat kematangan 80% yang bisa diolah jadi cuka. Rasanya gak terlalu pahit, gak gampang busuk juga. Mengkudu difermentasi dalam keadaan utuh selama 2 minggu. Proses ini bakal menghilangkan bau khasnya loh. Blender, saring, dan lanjut fermentasi lagi selama 4 minggu. Setelah pasteurisasi, cuka mengkudu siap dikemas deh. Ada yang siap minum, ada juga dalam kemasan konsentrat. Semuanya awet sampai 2 tahun. Buahnya bulat, durinya lunak. Kalau dikupas, bijinya besar dan banyak. Bukan duren, bukan sukun, tapi kluih. Masih saudaraan sama nangka dan sukun, kluih memang kalah tenar. Padahal khasiatnya banyak. Kaya serat, potasium yang baik buat jantung, antioksidan. Yang pasti bikin kenyang. Karena mengandung kalori, protein, juga karbohidrat. Biasanya cuma diolah jadi sayur. Padahal enak juga dibuat jadi abon. Bikinnya gampang. Potong, blender, rendam, dan bilas 3 kali untuk menghilangkan getah buahnya. Rebus, keringkan, dan masak bersama bumbu abon. Dimakan langsung nikmat. Dijadiin isian bolu juga lezat. Yummy! Nyemilin kedondong langsung? No! Kalau bareng bumbu rujak atau dijadiin asinan? Yes! Asam segar buah kedondong memang tercipta buat orang-orang pilihan. Gak semua orang suka. Padahal kedondong kaya vitamin C, vitamin A, kalsium. Bahkan bisa bantu perbaiki kolagen dalam tubuh untuk mempercepat penyembuhan luka. Harapannya saat diolah jadi cake lembut bercita rasa manis, manfaat baik kedondong bisa dirasakan semua orang. Bahan dasar cake-nya sih sama saja seperti cake lainnya. Kedondongnya dicampurkan dalam bentuk sari dan parutan daging buah. Biar rasa kedondongnya makin nendang, nikmati bareng gles kedondong. Topping kental dari campuran gula sama jus kedondong. Manis, asam segar, rame rasanya. Kekayaan alam Indonesia memang melimpah. Mulai dari sektor perikanan hingga pertanian. Semoga hasil alam Indonesia bisa terus kita jaga dan lestarikan. Sampai di sini dulu Unyil hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah!